Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Sel di dalam tubuh kita memerlukan asupan energi dan zat gizi untuk beraktivitas dan agar tetap sehat. Itu semua dapat kita peroleh dari makanan yang kita makan. Namun, apakah sahabat sains pernah memikirkan bagaimanakah tubuh kita dapat mengolah makanan yang kita makan hingga dapat masuk ke dalam sel tubuh kita yang ukurannya sangat kecil? Makanan diolah oleh tubuh kita melalui proses pencernaan. Pencernaan dalam tubuh kita terdiri dari organ-organ yang berbentuk saluran dan kelenjar. Organ-organ tersebut saling bekerja sama. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi manusia mengalami satu kali pergantian. Saat anak-anak disebut dengan gigi susu yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 taring, dan 8 geraham dengan total gigi adalah 20 buah. Sedangkan gigi dewasa disebut gigi tetap yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 20 geraham dengan total gigi adalah 32. Berikutnya adalah organ pencernaan yang berupa kelenjar. Organ ini terdiri dari hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu akan ditampung dalam kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk mencerna lemak dengan cara mengemulsikannya. Kemudian yang ketiga adalah pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang terdiri dari enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase yang akan bekerja di usus 12 jari. Pencernaan pada manusia terdiri dari 2 jenis proses. Yang pertama adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik bertujuan untuk menghancurkan makanan dengan cara menghaluskannya menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan gigi dan remasan-remasan. Pencernaan mekanik terjadi di mulut dan lambung. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Tujuannya adalah menyederhanakan susunan kimia dari zat makanan sehingga akan mudah untuk diserap sel dengan menggunakan enzim dan terjadi di mulut, lambung, duodenum, dan usus kosong. Berikut kita akan mempelajari bagaimana proses pencernaan dapat terjadi di dalam tubuh kita. Ketika makanan yang kita makan, makanan itu akan masuk ke dalam mulut. Mulut akan mencerna makanan dengan cara menghancurkannya menggunakan gigi menjadi bagian yang lebih kecil. Di mulut juga terjadi pencernaan kimiawi, yaitu dengan menggunakan enzim amilase, di mana zat tepung atau amilum dirubah menjadi zat gula. Setelah dari mulut dan makanannya sudah hancur, maka makanan tersebut akan ditelan dengan bantuan lidah dan juga air ludah. Masuk ke kerongkongan
Kemudian di kerongkongan dengan gerak peristaltik dari dinding kerongkongan, makanan akan terdorong masuk ke lambung. Di lambung proses pencernaan akan dilanjutkan, yaitu dengan cara mekanis, di mana dinding lambung akan meremas-remas makanan menjadi bentuk yang lebih halus, dan dengan cara kimiawi. Dinding lambung menghasilkan 3 buah zat. Yang pertama adalah pepsin. Enzim pepsin akan mencerna makanan yang berupa protein dan dirubah menjadi pepton. Yang kedua adalah renin. Renin akan mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga adalah HCl. HCl bertugas untuk mengasamkan makanan dan membunuh bibit penyakit. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada duodenum, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan menggunakan 3 buah enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama adalah enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua, tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Dilanjutkan ke bagian usus kosong. Pencernaan mekanis dilanjutkan di usus kosong, di mana di sini pun terdapat enzim-enzim pencernaan. Yang pertama adalah enzim erepsin yang mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim-enzim seperti maltase, sukrase, dan laktase yang akan menguraikan karbohidrat. Kemudian makanan masuk ke usus penyerapan. Pada usus penyerapan, sari-sari makanan akan menembus dinding usus penyerapan dan masuk ke saluran darah, di mana di dalam pembuluh darah tersebut sari makanan akan dibawa ke seluruh bagian sel-sel tubuh kita. Setelah sari makanan diserap masuk ke dalam pembuluh darah, tinggallah tersisa sisa-sisa makanan. Sisa makanan ini akan masuk ke usus besar yang terdiri dari usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar turun. Di sini sisa makanan akan dibusukkan dibantu bakteri E. coli dan diatur kadar airnya. Selanjutnya, sisa makanan akan masuk ke rektum dan ditampung di sana, lalu dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Sahabat sains, pencernaan manusia merupakan bentuk sempurna dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana makanan yang kompleks dan berukuran besar dapat diolah di dalam tubuh kita menjadi sangat kecil dan sederhana hingga dapat diserap ke dalam sel tubuh kita yang sangat kecil.